Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Pak Tarmizi, Siap. tadi pagi nih sebelum kita mulai syuting, saya sama anak saya pakai motor Iya. mau ngisi bensin udah hampir setengahnya. Pertalite kali ya. Bensinnya udah hilang duluan November 2020. Tapi masyarakat kita masih ingatnya Bahasanya bensin ya. kayak mengisi BBM BBM, Pertalite. Oke, saya Pertalite. Kalau kata detailkan. orang Palembang ngisi minyak. Ngisi minyak. Saya jalan ke sana agak cukup jauh, sebenarnya 1 kilo lebih lah ya, Lumayan dari ya. sini. Kemudian nyampe sana ada antrian yang mengular sangat panjang. Yang lainnya ada 1-2 antrian, terus yang lainnya kosong. Kosong. Nah, ternyata Pertalite kosong. di Kosong. situ. Yang mengular panjang apa? Saya kira biasa kan Pertalite yang mengular Betul, panjang. betul. Ternyata itu yang mengular panjang Pertamax. Pertamax. Iya. Yang antrian yang nggak panjang Pertamax Turbo. Iya. Jadi terpasang ngisi lebih mahal dari Pertamax biru ya. Iya. Dan pas saya kan duitnya terbatas Pak. Iya. Ya udah pengennya Pertalite tapi karena nggak ada ya udah Pertamax lah, yang biasanya Pertamax nggak antri jadi antri sekarang. Tapi saya lihat itu ada 1-2 motor yang motornya motor biasa. Iya. Motor Beat yang Iya. usia saya lah, motor Iya, iya. lama itu antri di Pertamax Turbo. Hebat ya. Ngisinya. Iya. Saya kira dia lagi dikejar waktu gitu. Iya. Wah, ini kalau saya antri dulu lama ini, udah Iya. biarin lah gitu. Ini kan saya kebayangnya begini Pak. Kan kemarin-kemarin kita ini lagi diriuhkan obrolan di rakyat jelata ini tentang aplikasi My Pertamina yang Ya. error, yang dikasih rating bintang 1. Betul. Disibukkan dengan persoalan itu. Tapi faktanya, anggaplah misalkan logika sederhana yang ada di kepala saya Pak. Ini sudah ada, aplikasi sudah jalan segala macam. Mau ngisi Pertalite ke SPBU. Nah, Pertalite-nya nggak ada. Ini kan kita seperti Ngapain diinstal ya? prank berkali-kali Iya, nih. betul. Itu Pak Ustadz gimana melihatnya nih? Saya lihat ya, modus hilangnya Pertalite di pasaran hampir sama dengan modus hilangnya premium Oke. atau istilahnya bensin di tahun 2020 November. Oke. Tapi saya ingin pastikan dulu, itu kan saya Pak, yang kosong. Saya juga mengalami. Oh, sama mengalami. Ya, terutama malam hari. Jadi kalau malam hari, saya kan agak kalau di kota, kalau di kota itu biasanya siangnya dia Masih ada. masih ada, malamnya nggak ada. Iya. Nah, kalau di pinggir-pinggir ya, kayak saya kan tinggalnya di pinggiran gitu ya, di pinggiran Bandung, itu di Bandung Timur atau daerah Padalarang, itu biasanya kalau siang atau malam itu masih ada. Sekarang justru malam nggak ada. Waduh, pas saya lihat tadi juga ngantri panjang. Oke, jadi bukan dialami saya saja, bukan dialami Pak Tarmizi saja, tapi nampaknya ini fenomena yang terjadi di banyak tempat ya. Betul. Dan ya kalau Pak Tarmizi bilang ini mengerikan, modusnya atau modelnya mirip seperti kejadian hilangnya premium. Itu gimana detailnya Pak? Jadi kan kalau saya lihat gini, waktu tahun 2020 November itu kan premium hilang di pasaran. Ya, ya. Saya sempat nulis juga premium hilang di pasaran. Saya buka lagi tulisan itu, ternyata ada di November 2020. Premium hilang di pasaran itu apa? Berbarengan dengan kasus Petamburan. Yang dulu Habib Rizik dibidik dalam kasus Maulid Nabi sama pernikahan anaknya. Rame. Yang rame itu bukan premium hilang. Itu. Yang kasusnya Habib Rizik. Sama dengan hari ini. Yang ramenya bukan Pertalite hilang. Yang ramenya My Pertamina sama linknya aja. Link aja gitu ya. Nah, ini kan modusnya hampir sama. Cuma dulu itu karena betul-betul hilang. Setelah November terjadilah 7 Desember ya. Itu adalah pembantaian 6 laskar FPI. Tambah panjang, rakyat tambah lupa. Kalau dulu barangkali tidak terlalu bergejolak karena selisih antara premium dengan Pertalite itu lebih kurang gitu ya, 1.500. Sekarang kalau Pertalite dengan Pertamax biru bukan Pertamax Turbo, itu selisihnya hampir 5.000. Nah, ini kan cukup besar. Dulu waktu premium hilang, Pertalite muncul, maka itu sembako langsung melejit naik. Nah, sekarang juga sama. Ini lebih tinggi lagi. Dari 1.500 dulu selisihnya sekarang 5.000. Ini memungkinkan akan munculnya gejolak sosial. Siapkah pemerintah menghadapi gejolak sosial ini?
itu kan ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tempo hari dengan hari ini kan juga hari ini semakin merosot drastis. Betul, semakin terjun bebas ekonomi kita hari ini. Dan saya mengkhawatirkan ini akan terjadi seperti di Sri Lanka. Di Sri Lanka itu akhirnya rezim penguasanya lengser itu. Desakan rakyat. Akhirnya terjadi bakaran di mana-mana. Sekarang mungkin kalau dulu rakyat masih memahami 1.500, sekarang 5.000 bro. 5.000 itu bukan uang yang kecil. Dan zaman sekarang kalau kita misalnya ngisi 200.000 itu bisa dapat 26 liter gitu ya, Pertalite hari ini. Tapi kalau kita ngisi dengan Pertamax itu paling dapat 100.000 12 liter, berarti sekitar dapat nggak sampai 20 liter. Kalau kita pakai Pertalite bisa 26 liter. Ini kan hilangnya jauh. Kalau dulu ke Jakarta mungkin cukup dengan 250.000. Hari ini dengan pakai Pertamax bisa 350 untuk BBM-nya aja. Dan ini naiknya diam-diam kan gitu. Dan ini kita itu ditimpali dengan peristiwa-peristiwa besar sehingga rakyat lupa. Rakyat sibuk mendiskusikan My Pertamina, tapi rakyat lupa ketersediaan Pertalite sudah nggak ada lagi di pasaran. Akhirnya rakyat dipaksa beralih dari Pertalite daripada ngantri panjang, yaitu seperti kata Kang Epul yang alami, ngisi Pertamax daripada tidak ada. Nah, yang parahnya tadi kan Pertamax sekarang udah mengular, orang terpaksa beli Pertamax turbo. Nah, gejolak ini kan kalau seperti Sri Lanka tentu yang terjadi rezim tumbang. Betul. Nah, ada opsi lain nggak kira-kira Pak Tarmizi selain rezim tumbang ini? Saya mencurigai ya, saya tidak tahu itu siapa yang bermain. Jadi ada kemungkinan karena desas-desus presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden itu sampai hari ini itu masih menjadi pembicaraan publik. Saya khawatir di balik skenario naik hilangnya Pertalite dan diganti dengan Pertamax nanti itu adalah upaya memancing emosi rakyat marah sehingga ada alasan untuk memberlakukan darurat sipil apakah darurat militer sebagai pembenaran untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Ini kan ngeri kalau sampai ke situ. Kan rakyat bayangkan 5.000 bro. Kalau kemarin 1.500, rakyat bagaimana nggak marah kalau BBM naik, Pertalite hilang di pasaran, maka beras akan naik. Pokoknya sembako semuanya akan naik. Kemarin udah minyak goreng, dipancing dengan minyak goreng kemarin, rakyat masih bersabar. Saya tidak tahu hari ini kalau dipancing dengan hilangnya Pertalite, apakah rakyat akan bisa bersabar? Nanti kita lihat reaksi rakyat. Ya udah, kalau gitu kira-kira yang Pak Tarmizi sarankan untuk dilakukan oleh pemerintah apa nih harusnya? Ya pemerintah harus mencari ide-ide kreatif lah gitu ya. Kalau memang sekarang saat ini saya mencurigai, jangan-jangan sekarang ini, jangan-jangan ya, negara nggak punya uang lagi. Dari mencari akal kemarin, akalnya apa? Dengan minyak goreng. Sekarang ingin lagi fantastis 5.000. Bayangin 5.000 kali berapa ribu liter, berapa juta liter gitu. Berapa uang yang akan didapat di situ? Nah ini saya curiganya. Jadi ada memang kas negara kita yang kosong, ekonomi kita yang sedang hancur. Bagaimana caranya untuk membiayai negara ini? Ya itu dengan cara-cara dengan seperti ini, maaf gitu ya kalau bahasanya agak keras gitu ya. Dalam tanda kutip rakyat menuding seperti ada perampokan terhadap uang rakyat. Baik, kira-kira Pak Tarmizi yang ada nggak kira-kira yang lebih spesifik permintaan rakyat jelata lah terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang nih, dan jangan melakukan apa gitu? Saya kira pertama batalkan, menghilangkan Pertalite. Kalau pemerintah punya niat baik, saya khawatir rakyat akan marah. Terus terang saja rakyat ini, kita ini sudah cukup bersabar dengan kondisi. Tapi dengan hilangnya Pertalite nanti yang selisihnya 5.000, saya khawatir itu akan memancing emosi rakyat. Dan yang memaksa mau tidak mau rezim harus berganti. Nah, saran saya daripada rezimnya berganti, ya bersabarlah mencari upaya-upaya kreatif, bagaimana caranya untuk mencari pendanaan yang halal, yang baik kan gitu. Atau jangan-jangan ini juga hukuman dari Allah kan gitu. Jadi negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja ini barangkali ini salah satu akibat kita yang memusuhi para ulama garis lurus. Ini yang saya curiganya ke situ. Kalau begitu harus taubatan nasuhan. Iya, taubat nasional. Taubat nasional. Ya, jadi kita mengajak melakukan silaturahim nasional, tobat nasional untuk kembali memperbaiki
negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, clear yang disampaikan Pak Tarmizi. Para stakeholder negeri ini berkumpul lakukan silaturahmi nasional melibatkan banyak tokoh-tokoh, para pemuka agama, dan disitulah dibuat ikrar baru gitu, kurang lebih begitu ya, untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Minimal sampai 2024 jangan ada gejolak yang aneh-aneh lah gitu ya. Karena sebetulnya kita juga berharap kok, kita mendukung juga Pak Jokowi ini aman lah sampai 2024, jangan diganggu gitu ya. Biar nanti akan jadi presiden tidak baik. Ya, biar beliau lengser dengan cara yang elegan gitu ya. Baik, oke, terima kasih Pak Tarmizi, mudah-mudahan didengar dan sedikit banyaknya kontribusi itu akan selalu kita upayakan ya, mudah-mudahan. Amin. Para sahabat semua yang memiliki pemikiran yang sama boleh sampaikan dukungannya di kolom komentar, dan kita akan terus berjuang sampai 2024 Pilpres bisa terselenggara dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan yang Amin. Terima kasih. Sama-sama. Wajah terakhir Kang Ipul. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.